Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakarna lan teman-teman wis nyebut kita. Anna ustuhune kelakuan iku layan bagi ora suyukya lil aqili kedue wong kang berakal. Ayah tama yen toh nyusahake akil. Apa ayah tama yen toh nyusahake akil li amri dunya maring urusan dunya. Lianna kronos tuhuni susah. Iku yang turun bahaya nih. Walayan faulan ora manfaati. Wahum utawi nyusahi ad-dunya perkara dunya. La tahlu ora sepi apa humum. La tahlu ora sepi apa humum. Anidul mah saking peteng. Kuwi kalbi yang dalam hati. Umum utawi nyusahi al-akhirah perkara akhirat iku la ta'lu ora sepi apa humumul akhirah la ta'lu ora sepi apa humumul akhirah anin nur sangking cahaya fil qalbi ing dalem wayad harulan pertelo apa asaruhu lapetin nur fi sholati ing dalem sholat. Fahamu monggo utawi nyusahi ad-dunya perkara dunya iku yang nau nyegah apa humum hu ing wong anil khairi sangking kebagusan. Wahamul akhirah utawi nyusahi perkara akhirat iku yuhmilu gelemake apa hu ing akhirah ing wong alaihi ngatasi al khair wal istighal utawi ketunggul bis sholati kelawan salat. Wal istighal utawi ketunggul
bisolati kelawan salat alal khusyuk ing atase khusyuk. Wa tahsilulan ngasilake biro-biro al-ulum ilmu iku yunfil hamma bisa ngilangi apa istighol ing susah wal hazana lan prihatin wal hazana lan prihatin. Alhamdulillah. Kemarin catatannya sampai mana ya? Telah kami terangkan tidak sepantasnya orang berakal wa qad takarna annahu la yanbaghi lil aqil ayyahdama. Susah tentang urusan duniawi, ayyahdama lil amri dunya li'annahu yadhuru wa la yanfa'u. Karena hal ini akan membahayakannya. Karena hal ini akan membahayakannya. Wa humumud dunya la tahu 'anil dzulmati fil qalb. Kesusahan akan urusan duniawi, kesusahan akan urusan duniawi dapat menggelapkan hati. Wa humumul akhirah la tahlu 'anil qalbi. Sedangkan memikirkan akhirat dapat menerangi hati. Hal ini akan nampak sewaktu sholat. Wa yadharu asaruhu bis sholat. Fahamud dunya yamna'u 'anil khair wa hamul akhirah yuhmiluhu alaihi. Susah akan urusan duniawi dapat menghalanginya berbuat baik. Dapat menghalanginya berbuat baik. Sedangkan memikirkan akhirat membantunya berbuat baik. Dan menyebabkan sholatnya khusyuk. Wa istighalu bis sholati 'alal khusyuk. Dan menyebabkan sholatnya khusyuk. Wa tahsilul ulum yunfil hamma wal hazan. Menuntut ilmu dapat menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Menuntut ilmu dapat menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah diterangkan dalam tidak sepantasnya seorang berakal
susah dalam urusan dunia. Jadi kalau dalam hal urusan dunia itu sebenarnya kalau orang berakal itu tidak susah. Kenapa? Dia tidak bisa bekerja di pekerjaan ini, dia siap bisa memikirkan pekerjaan yang lainnya. Dia susah dalam pekerjaan yang lainnya, bisa cari kerjaan yang lainnya lagi sampai dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau orang yang tidak berakal atau tidak berilmu, maka ketika dia susah dalam pekerjaan, maka buntu. Akhirnya apa? Kriminal. Ini berat mendongak-dongak. Silahkan tempelkan nomor meja tidak apa-apa. Nah, tempelkan nomor meja itu akhirnya apa? Masuk di pegang karo Gusti Allah. Terus dilanjut, ketika nonggon-nonggon itu mau wong urusan dunia, ketika dia berurusan dengan dunia, maka dia akan jauh. Telah dibilangkan bahwa orang yang berakal tidak akan pernah susah dalam hal urusan dunia, karena hal ini akan membahayakannya. Jadi wong sing berakal kok mikirkin dunia, koyo gitu, jadi malah berbahaya bagi dirinya. Dia tidak akan pernah sempat memikirkan akhirat. Maka kesusahan urusan dunia dapat menggelapkan hati. Tapi kesusahan urusan dunia dapat menggelapkan hati. Wong susah orang duit, orang berakal, ada yang kriminal gitu. Ambil jalan pintas. Akhirnya ambil jalan pintas lah, lebih baik mencuri. Nah, karena yang bisa ditempuh saat ini hanya mencuri. Si kudu jalan pintas. Atau orang yang tidak berakal itu lebih baik aku sudah. Makanya ketika kita bertambah ilmu, bertambah dewasa, juga harus bertambah memahami keadaan. Harus bertambah pula kita tahu bahwasanya mengambil keputusan itu tidak serta-merta hanya menuruti hari ini, tapi juga untuk masa depan. Kalau ada orang biasanya itu ketika mengambil keputusan itu ketika emosi, itu biasanya sering mengambil keputusan. Aku tidak akan memaafkanmu sampai kapanpun. Ini kan mengambil keputusan yang emosi. Coba seandainya diambil keputusan ketika santai sambil zikir la ilaha illallah, aku ora kenal kowe, tekan sok kapan kowe ndak apa. Itu lebih baik daripada aku rapi memaafkan kamu sampai kapanpun. Ngopo kan ora penting. Nah, aku rapi kenal awakmu selamanya ada apa. Dan tidak berharap berkenal dengan awakmu, itu lebih baik. Jadi mengambil keputusan itu yang tenang. Mengambil keputusan yang tidak ada masalah, dipikirkan dulu. Ojo langsung iki termasuk rezekiku, iki termasuk bagianku. Oh, ternyata bagianku ra koyo ngene. Bukan seperti itu. Tapi ambil pelajaran dulu, ambil. Oh, seperti ini. Oh, seperti ini. Baru kita bisa memutuskan. Jadi bukan tidak mudah memutuskan, itu tidak sekedar asal memutuskan. Akhirnya apa? Akan gelo dengan sendirinya. Gelo dengan sendirinya. Itu nanti di belakang akan gelo, kecewa, akan kecewa. Kecewa itu manggone nang mburi, ora nang ngarep. Iku. Jadi wong sing kesusahan dunia itu akan menggelapkan hati, sedangkan memikirkan akhirat dapat menerangi hati. Wong sing berakal iso mikirkan dunia dengan mudah, tapi disertai memikirkan akhirat, hatinya pun ketika sholat anteng enak. Allahu Akbar,
sholat itu itu hanya mikir gitu. Susah akan urusan duniawi dapat menghalanginya berbuat baik. Wong ora duit-duit, tapi sedekah bingung. Wong ora duit, tapi lu mau kaji ra iso. Wong ora duit, tapi sedekah korban yo Nah, inilah salah satu orang yang tidak punya duniawi. Sedangkan memikirkan akhirat membantunya berbuat baik. Orang memikirkan akhirat akan membantunya berbuat baik. Jadi kalau seandainya kita itu memikirkan akhirat, insya Allah ada saja kita itu dimudahkan dalam urusan dunia dan menyebabkan sholatnya lebih khusyuk. Sholat lebih khusyuk, insya Allah itu akan lebih baik. Menuntut ilmu dapat menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Menuntut ilmu dapat menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Kita tangi tuh, Pak. Kita tangi. Ada kau nganti Wudu. Hah? Ngurusi manuk. Oh, ngiris Allah. Apa berbius nang sen. Ayo. Jadi wong sing golek ilmu itu akan menghilangkan kesusahan dan kesedihan. Sebab apa? Dia itu bermain di ilmu, di taman-taman ilmu, di taman kanak-kanak, di taman-taman remaja. Di taman kanak-kanak ketemu nih kanca-kanca nih, guyon, mlayu rono, mlayu rene. Taman remaja juga wis ra pantes, mlayu rono, mlayu rene kan wis ra pantes. Itu meneh taman remaja itu. Aku akan mikir rekanmu sampai selamanya. Itu ada di taman remaja. Itu taman remaja. Taman remaja itu membuat bahagia, enak, santai, slow, bahagia, bukan ada susah sama sekali. Itu nalika kasmaran. Tapi nalika ora kasmaran lagi diputus, lagi cengket, lagi gua, lagi pokoknya aku ora bakal mikir kalau selamanya. Iku lho maksudnya piye? Aku ngisi bingung. Yang jadi pertanyaan adalah nanti kau senang, kau adalah selamanya bagiku. Nah, sampai mati boyo. Tapi nanti kau jengkel, pokoknya aku akan selamanya. Tidak akan aku maafkan selamanya. Ngopo? Kenapa seperti itu? Apa cara? Ada enggak? Nah, hah? Oh, bener terus kan sing jalan itu.